ini penting bagi saudara untuk bisa merenungkannya. Okay, gospel chart was consisted with a three-part. Di diagram Injil itu terdiri dari 3 bagian. So number one is the principle of God's creation and His reign. Bagian yang pertama tentang prinsip penciptaan Allah dan pemerintahannya. Okay, we should know the beginning of the earth. Kita harus tahu awal dari bumi ini, permulaan bumi ini. When you open the Bible from the beginning, it says that Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Jadi kalau saudara membuka Alkitab di bagian pertama dalam Kejadian 1 ayat 1, di situ menyebutkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Here, heaven says about the spiritual world. Surga atau langit di sini berbicara tentang dunia rohani. The earth is the physical world, the world we are living now. Bumi itu adalah dunia fisik, dunia di mana kita tinggal saat ini. Okay. This spiritual world is a transcending and infinite and eternal world. Jadi dunia rohani ini adalah dunia yang transenden, dunia yang tidak terbatas, dan dunia yang kekal. But this physical world is what? Immanent and finite and temporary world. Tapi bumi, dunia fisik ini adalah dunia yang imanen, berkekurangan dan sementara. Terbatas dan sementara. On this spiritual world, heaven, God exists and God created the angels and put the angels in this spiritual world. Dan di dunia rohani ini, surga ini, disitulah Tuhan itu ada dan juga malaikat. And then God created all other creatures and then put all the creatures on this earth. Sedangkan bumi ini adalah semua yang Tuhan Allah ciptakan itu ada di bumi. Okay, in all these creatures, man is also including. Dan di antara semua ciptaan ini termasuk di dalamnya adalah manusia. But man is created differently from other all creatures. Tetapi manusia itu diciptakan berbeda dari ciptaan yang lainnya. Genesis 1:27 it says, God created man in his own image. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa Tuhan Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya. In Genesis 2:7, God formed man from the dust of the ground and then breathed into his nostril the breath of life, and he became a living being. Dan Kejadian 2 ayat 7 menyebutkan bahwa Allah membentuk manusia dari debu dan kemudian menghembuskan nafas dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Okay, differently from other creatures, God formed man. It means, from the dust, it is man was created as a physical being. And at the same time, he gave his spirit to man, so man became a spiritual being also. Jadi manusia itu disebutkan dibentuk dari debu. Itu berarti manusia itu adalah makhluk jasmani, makhluk fisik, tetapi Tuhan menghembuskan nafas. Okay. Itulah sebabnya manusia itu bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk rohani. Because of that, this man even can know and enjoy the spiritual world. Itu sebabnya manusia dapat mengetahui dunia rohani dan dapat menikmati dunia rohani itu. Genesis 1:28, God blessed that man and said to him. Manusia itu di dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan Allah itu berfirman Be kepada fruitful and increase in number, fill the earth and subdue and rule over all the creatures on this earth. Tuhan memberkati manusia
Tuhan memberkati manusia dan berfirman kepada manusia, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, dan taklukkan itu, berkuasa atas semua yang Tuhan ciptakan. So from here, the true relationship between God and man comes out. Contoh sanin, tasimal semecusi. Okay, so from here, we can see the true relationship between God and man. Jadi dari ayat-ayat yang disebutkan di atas itu kita bisa melihat tentang hubungan yang benar antara Allah dan manusia. God is the creator, Tuhan adalah pencipta, but man is creature. dan manusia adalah ciptaan. And God is the true ruler, but man is a proxy ruler. Manusia adalah wakil penguasa dan Tuhan itu adalah penguasanya. God is the master, but man is the servant. Tuhan itu adalah Tuhan dan manusia itu adalah hamba. So, as a creature, man should depend on God. Jadi sebagai ciptaan manusia itu harus bergantung kepada pencipta. And as a proxy ruler, man should obey to his true ruler, the God. Dan sebagai wakil penguasa, manusia itu harus taat kepada penguasa yang sesungguhnya, itu Tuhan. Okay. As a servant, man should serve his master, God. Dan sebagai hamba, manusia harus melayani tuannya, yaitu Allah. At the time, God took the role as God to man. God does Dan the pada role saat itulah as God. Tuhan melakukan perannya sebagai Tuhan bagi manusia. What is that? That is what He gives all the spiritual blessings to man. Dan Tuhan memberikan berkat rohani kepada manusia. Men who receive this all spiritual blessings even can rule over all the creatures with these spiritual blessings. Okay. If David, can you hear me well? Dan manusia akan menikmati dan ciptaan lain akan melakukan perannya, yaitu memberikan berkat jasmani kepada manusia. Okay. I'm So, sorry, Chondosan, and also signal is not good here. then okay, can you hear even though Now you can? I can hear. Okay. Yeah, okay. Yeah. And then, okay, then at the moment, man can receive all the material and physical benefits from these all the creatures. Dan pada saat itulah manusia dapat menerima keuntungan dari ciptaan yang lain itu. Okay, and this is the way God reigns all the world. Ini adalah cara di mana Tuhan memerintah atas dunia ini. Okay, God entrusted man to rule over all the creatures on this earth. Jadi Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada manusia untuk berkuasa atas setiap ciptaannya. In this kind of a true relationship, man can enjoy every blessing and also he can live forever. Jadi dengan menikmati berkat-berkat rohani inilah manusia itu dapat. So for men not to forget this true relationship and then sustaining this true relationship, let him live happily. So God gave him the covenant life guaranteed. Jadi dengan hubungan yang seperti ini, manusia itu dapat bertahan hidup dan Tuhan memberikan perjanjian dengan garansinya atau jaminannya adalah hidup bagi manusia. That is Genesis 2:17. Itulah Kejadian 2 ayat 17. So in this, principle of God's creation reign, man is the being who live happily.
Jadi dengan prinsip di mana Tuhan menciptakan dan memerintah, manusia itu dapat hidup berbahagia. But this world has some problem. Okay. Tetapi telah terjadi masalah Okay. di dunia ini. Okay. That is gospel chart number 2, a fallen world. Itulah diagram Injil bagian kedua tentang dunia yang telah jatuh. Okay. Okay. This heaven is what? God's kingdom, because God reigns here, right? Surga itu adalah kerajaan Allah karena Allah memerintah. But this earth, okay, changed. So, okay, let's see first about that. Ezekiel 28:13. Ya, kita lihat Yehezkiel 28 ayat 13. Okay. The archangel who praised God, he ada malaikat yang melayani Allah. Okay. Isaiah 14:12 through 15. He himself was created very beautifully. Because of this, he became arrogant and he rebelled God. Dan Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, malaikat itu diciptakan begitu indah, tapi dia memberontak terhadap Tuhan Allah. He himself tried to become God. Dia ingin menjadi Allah. So Revelation 12:7 through 9, it says, there was war in heavenward. Dan Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 mengatakan bahwa ada terjadi peperangan di surga. Okay. This archangel and his followers defeated to the armies of Michael, and then they were chased out from heaven. Jadi pemimpin malaikat ini dengan para pengikutnya itu dikalahkan oleh Michael dan pengikutnya, dan kemudian malaikat itu dibuang ke bumi. Yang kalah itu dibuang ke bumi. Okay. This, being the existence existed from when you see Genesis 1:2, this being was existed as a power of darkness, chaos, and emptiness. Jadi makhluk-makhluk itu yang tadi itu, kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 2 itu sudah ada. Okay. This being tempted man in Genesis 3:1 through 6. Dan makhluk itulah yang menipu manusia. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Okay, Revelation 12:7 through 9, it revealed that this being is what? The great dragon or the old serpent. It says about the serpent or the devil, the Satan or the devil. Dan kalau kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 disebutkan di situ naga besar, ular tua, itu berbicara tentang setan atau iblis. Okay. The Satan who was hurled down to the earth entered into the serpent. Jadi setan yang sudah dibuang ke bumi itu dia masuk ke ular and deceived man. Dan menipu manusia. How? Bagaimana? Okay. Surely God said in Genesis 2:17, do not eat the fruit of good and evil. You can eat every fruit, but do not eat the fruit of good and evil. When you eat of it, you will surely die. Tuhan sudah berfirman dalam Kejadian 2 ayat 17, jangan makan buah pohon pengetahuan dan yang baik dan yang jahat. Pada saat kamu makan, kamu pasti mati. But the man who was deceived by Satan with the intention to become God, he ate that fruit. Through this, he disobeyed God's commandment. Tapi manusia itu tertipu dan mereka mengambil buah itu karena ingin menjadi seperti Allah. Akhirnya mereka memakan buah itu. That is a sin. Itulah dosa. Men who had a sin cannot stay with God together. Manusia yang telah berdosa tidak dapat lagi hidup bersama dengan Allah. Because God is the righteous one, so he cannot stay with the sin together. Karena Allah itu adalah Allah yang benar yang tidak dapat hidup bersama-sama dengan dosa. So naturally, what came to man? Separation came to man.
Maka secara alami apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keterpisahan manusia It dari Allah. means, the man cannot enjoy the spiritual world anymore and cannot know God, cannot enjoy all the blessings on the heaven. Manusia tidak dapat lagi menikmati dunia rohani, tidak dapat lagi menikmati berkat-berkat yang dari surga. Through this, what happened to man? The first man, Adam and Eve, was separated from God because of sin, deceived by Satan. Jadi manusia pertama Adam dan Hawa, mereka telah tertipu oleh setan, dan apa yang terjadi pada mereka. So we call it that is original sin. Yang kita sebut sebagai dosa mula-mula. This original sin was transferred to all men. Dan dosa mula-mula ini telah diteruskan kepada semua manusia. So every man became a sinner. Dan semua manusia itu menjadi orang-orang yang berdosa. Roma 5:12. And captured by the Satan's power. Dan dikuasai oleh kuasa setan. Separated from God, it means spiritually they are dead. Jadi terpisah dari Allah itu berarti secara rohani mereka mati. So this earth became the Satan's kingdom. Dan bumi ini menjadi kerajaan setan. Why? Satan reigns this earth. Mengapa? Karena setanlah yang telah memerintah atas bumi ini. So Isaiah 62, it said, darkness covered the earth and thick darknesses are over the people. Itulah sebabnya Yesaya 60 ayat 2 katakan kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. So this earth became under the Satan's reign. Dan bumi ini berada di bawah pemerintahan setan. So when you see John 16:11, it says Satan is the prince of this world. Dan kalau saudara melihat Yohanes 16 ayat 11, di situ disebutkan penguasa dunia ini. And 2 Corinthians 4:4, it said, Satan is the god of this age. Dan kalau saudara melihat 2 Korintus 4 ayat 4 disebutkan ilah zaman ini. How does Satan reigns this earth? Bagaimana setan memerintah atas bumi ini? He reigns this earth with the law of sin and death. Jadi setan memerintah atas bumi ini dengan hukum dosa dan maut. Romans 3:23 it says, for all have sinned. Roma 3:23 semua orang telah berdosa. So Romans 6:23 it says the wages of sin is death. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut. Because of this, men are caught by the law of sin and death. Romans 8:2. Itu sebabnya Roma 8 ayat 2 manusia dikuasai oleh hukum dosa dan maut. So when you see 1 John 3:8, it says, anyone who is evil anyone is of the anyone who is sinful is of the devil. 1 Yohanes 3:8 mengatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. And Hebrew 2:14 it says, the one who holds the power of death, that is Satan. Dan Ibrani 2 ayat 14 mengatakan bahwa iblis itulah yang berkuasa atas maut. Satan deceived man and tempted to commit sin. Setan menipu dan menggoda manusia untuk berbuat dosa. So, as a result, he led man to death. Dan sebagai hasilnya, setan itu membimbing manusia itu kepada kematian. That Maut. is Satan's reign. That is Satan's reign. Dan inilah kekuasaan setan itu. Under Satan's reign, man became what? The slave of Satan. Manusia yang berada di bawah kekuasaan setan itu menjadi budak setan. So John 8:44, it says, your father the devil.
Yohanes 8 ayat 44 mengatakan iblislah yang menjadi bapamu. Ephesians 2:2 it says, "You follow the way of this world and of the ruler of the kingdom of the air." Efesus 2 ayat 2 mengatakan kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Okay, man is living with the 12 life problems. Dan manusia hidup dengan 12 masalah kehidupan. First, fundamental problem. Yang pertama adalah masalah fundamental atau masalah mendasar. Okay. It is the inner part problem. Ini adalah masalah dari dalam batin. They have a what? Corrupted nature. Manusia memiliki natur keberdosaan, natur dosa. Genesis 3:4 through 5. Yang pertama Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Satan, said to man, please become God. Setan bilang kepada manusia, jadilah Allah. Hearing that words, man, what? Me-centeredness. Be-centered. Mendengar kata-kata itu, manusia itu akhirnya menjadi berpusat kepada diri sendiri. So, always they insist my, assertiveness. Dan akhirnya dalam segala sesuatu mereka hanya berpusat kepada apa yang menjadi kehendak mereka sendiri. What is Satan's purpose? Apa yang menjadi tujuan setan? Satan said to man, okay, you yourself become God. You don't need to depend on God anymore. Setan bilang kamu bisa bergantung kepada dirimu sendiri, kamu tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Okay. Satan holds or caught this man, who, Satan said, okay, you yourself become God, and then Satan holds that man. Jadi setan berkata kamu dapat menjadi Tuhan, tapi sebenarnya setan sedang menangkap manusia itu. So this make man fall into the original sin. Dan inilah yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa mula-mula. So from that moment on, man is spiritually dead. Sejak saat itu manusia mati secara rohani. And he also should live with his limitation. Dan manusia harus hidup dengan keterbatasannya. So he have no choice but to become material and physical centeredness. Dan pada akhirnya tidak ada pilihan lain selain manusia itu berpusat pada hal-hal fisik dan materi. So they have a sexual covetous and greed they have. Jadi mereka memiliki nafsu dan iri hati. So it leads men to what? Fall into Nephilim. Dan ini membimbing manusia kepada Nephilim. In Genesis 11:1 through 8, Kemudian Kejadian 11 ayat 1 sampai 8. men tried to become success in this world. Manusia mencoba untuk sukses di dunia ini. So they became worldly success-centeredness. Dan mereka menjadi berpusat pada kesuksesan duniawi. So they have an ambition and some motivation. Mereka memiliki ambisi dan motivasi-motivasi lainnya. With their own effort, they try to reach the high position, but the problem is, even though he got the worldly success, but at last he have no choice. Spiritually, they are fail, and it was like what? The Babel Tower. Jadi dengan segala usahanya manusia itu mencoba mencapai posisi yang tinggi, mencoba mencapai kesuksesan duniawi, tapi dengan segala yang mereka coba raih itu membawa mereka kepada menara Babel. These three things are man's fundamental problem. So it became. Hal ini adalah masalah mendasar manusia. It is what? They are the Satan's trap. Dan tiga hal ini itu adalah jebakan setan. And then all these three fundamental problems became long, and it became a long-standing problem. Dan tiga masalah mendasar ini menjadi berkepanjangan, itulah masalah yang berkepanjangan atau masalah untuk waktu yang lama.
Okay. Acts 13, 5 through 12. The Kisah shamanism. Kisah 13 ayat 5 sampai 12 tentang perdukunan. Okay, this long-standing problem became a culture, but all this culture is connected to the darkness. Jadi masalah yang berkepanjangan ini itu menjadi budaya, tetapi budaya ini dia terhubung dengan kebudayaan kegelapan, budaya kegelapan. Okay, this shamanism connected with the politics. Dan perdukunan ini dia terhubung dengan politik kegelapan. And Acts 16 through 18, it is fortune telling. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18 itu berbicara tentang ramalan. This fortune telling prevailed all the societies. Dan itu menguasai masyarakat. And Acts 19, 8 through 20, okay, they what? Idolatry. Dan Kisah Rasul 19 ayat 8 sampai 20 itu berbicara tentang berhala. Even these penyembahan idols berhala. are connected to the economy also. Bahkan berhala ini pun dia terhubung dengan ekonomi juga. Okay. Shamanism, fortune telling, idol worship. Why these kind of things came to man? Kenapa perdukunan, ramalan, dan berhala ini bisa sampai kepada manusia? It came from this what? Fundamental problem, me-centeredness, material-centeredness, and worldly success-centeredness. Ini dia datangnya dari masalah mendasar, yaitu berpusat pada diri sendiri, berpusat pada hal-hal fisik dan materi, berpusat pada kesuksesan duniawi. So this dark culture became the way of a life. Dan budaya kegelapan ini menjadi budaya, menjadi gaya hidup manusia. It became a Satan's frame. Dan ini menjadi kurungan setan. Then, okay, it entered this, long-standing problem entered into our family line, and then it reached to my family, and even it reached to my personal fate. Dan masalah yang berkepanjangan ini dia sampai juga kepada garis keturunan kita, garis keluarga, bahkan sampai kepada pribadi-pribadi, nasib pribadi. Okay. Dan itulah yang disebut sebagai status kehancuran manusia. Okay. From the moment he was born, okay, he belonged to the Satan. Dan ketika orang itu dia lahir sebagai anak-anak. Exodus 20, 3 and 4. Okay, the way he served his father, that is idol worshiping. Dan ketika dia melayani bapaknya yang ada iblis, itulah penyembahan berhala. Because this, they do not have a real peace, so they have mental problems. Matthew 11:28. Dan karena hal itu tidak ada damai yang sejati dalam hidup mereka, dan mereka terjerumus ke dalam masalah mental. Mentally, they do not have any peace and have afflicted so much. It gives influence to physical body. Mentalnya mengalami masalah dan menderita oleh banyak beban, sehingga itu pun berdampak kepada fisik. So Acts 8, 4 through 8, they have the physical problem also. Kisah 8 ayat 4 sampai 8 mereka memiliki masalah fisik juga. And then, alas, they will die one day, someday. So, but when they die, the hell is waiting for them. Dan satu waktu mereka akan mati, tetapi nerakalah yang menanti mereka. Luke 16:19 through 31, it says about the afterlife problem. Jadi Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu berbicara tentang masalah setelah kehidupan. And all these, problem became the spiritual inheritance and will deliver to their next generations. A post-tree problem, Matthew 27:25. Dan masalah-masalah ini menjadi warisan rohani yang diteruskan kepada anak cucu. Matius 27-25 itulah yang disebut sebagai masalah warisan rohani. So this personal perishment, the fate, is what Satan's snared man.
Jadi kehancuran pribadi yang menjadi nasib bagi manusia itu merupakan jerat setan. So man cannot come out from here. Jadi manusia tidak dapat keluar dari kerajaan setan ini. Why? The problem is the problem man has is not, I do not have money, I do not learn much. All those things are not the real problem. Jadi masalah manusia yang sebenarnya itu bukanlah seperti saya tidak punya uang atau saya tidak dikasihi, itu bukan masalah yang sesungguhnya. Why all those problems came? Kenapa semua masalah ini bisa terjadi? Okay, the moment they are separated from God because of sin, they are caught by Satan. Jadi ketika mereka terpisah dari Allah karena dosa, mereka ditangkap atau dikendalikan oleh setan. So they should what? They are living under the Satan's kingdom. Jadi mereka berada di bawah kerajaan setan. But they do not have any strength to come out from this Satan's kingdom. Tapi manusia ini tidak punya kekuatan untuk keluar dari kerajaan setan. So, what is really needed to man? That is what? Jadi apa yang paling diperlukan oleh manusia? Someone should come and restore this kingdom. Restore the kingdom of God on this earth. Yang harus dilakukan itu apa? Seseorang harus datang untuk memulihkan kerajaan Allah di bumi ini. And the true relationship between man and God should be restored. Dan juga hubungan antara Allah dan manusia, hubungan yang benar itu harus dipulihkan. So this, Gospel chart number 1 and number 2 became the background to understand the true gospel. Jadi diagram Injil bagian 1 dan bagian 2 ini menjadi latar belakang bagi kita untuk dapat memahami Injil. So when you think about these two backgrounds, and then please listen Gospel chart number 3. Jadi pikirkanlah dan renungkanlah dua diagram yang sudah disampaikan ini ketika saudara mendengarkan diagram yang ketiga. Okay, Gospel chart number 3, that is the only gospel that is the kingdom of God which should be restored through Christ. Diagram yang ketiga ini berbicara tentang hanya Injil kerajaan Allah yang dipulihkan melalui Kristus. So when you see Acts 28:31. Kalau saudara melihat Kisah Rasul pasal 28 ayat 31. Okay, Paul preached the kingdom of God, and then he taught all about Jesus Christ. Di situ dikatakan Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Why he proclaimed the kingdom of God, and then he taught about all Jesus Christ? Mengapa dia memproklamirkan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus? Okay. Here, heaven is God's kingdom. Di sini surga itu adalah kerajaan Allah. Okay. But originally, this earth was given to man's reign. Sesungguhnya bumi ini diberikan kepada manusia untuk manusia yang memerintah. But because of Genesis chapter 3 problem, it entered into Satan's hands. Tapi karena masalah kejadian 3, maka akhirnya beralih menjadi kerajaan setan. This world became the Satan's kingdom. Bumi ini menjadi kerajaan setan.
Okay, because Satan reigns this earth. Setan yang berkuasa atas bumi ini. Okay. Because of this, God sent Christ on this earth. Itu sebabnya Tuhan mengutus Kristus ke bumi ini. And then he want to restore the kingdom of God on this earth. Dan Tuhan ingin memulihkan kerajaan Allah di bumi ini. So on this earth, Christ's reign should be restored. Itu sebabnya di bumi ini pemerintahan atau kekuasaan Kristus harus dipulihkan. So, what Christ did on this earth all related with the restoring the kingdom of God. Jadi segala sesuatu yang Kristus lakukan di bumi ini itu semua terkait dengan memulihkan kerajaan Allah di bumi ini. What is all Christ did? Semua hal yang dilakukan oleh Kristus itu apa saja? All the ministry of Christ is summarized with these 4 things. Jadi kalau kita merangkumnya itu ada 4 hal yang dilakukan oleh Kristus. His cross, Yang pertama adalah salibnya, his resurrection, kebangkitannya, and his ascension, yang ketiga kenaikannya, and his advent. dan yang keempat kedatangannya Okay, kedua kali. let's see cross first. The cross Mari kita tentang salib terlebih dahulu. is the act of Christ. Di salib ini adalah berbicara tentang tindakan Kristus atau peristiwa Kristus. And this resurrection is what? He himself became the Lord. Dan kebangkitan itu berbicara bahwa Kristus itu sendiri yang menjadi Tuhan. Ascension, what does that mean? Apa maksud dari kenaikan? He became the king and he is the true ruler. Itu berbicara tentang Kristus yang menjadi raja dan dia adalah penguasa yang sesungguhnya atau penguasa yang sejati. It means as a king, he reigns. Artinya dia berkuasa. And advent, when he comes again, what Kedatangan kedua, apa yang dilakukan? he will judge this world, Dia akan menghakimi bumi ini and then he will complete his kingdom. dan dia akan menggenapi kerajaannya. Menggenapkan kerajaannya. So at first, the cross of Christ. Yang pertama kita lihat tentang salib Kristus. 화면 조금 옮겨주세요. Let's see. Okay. John 3:16. Pertama kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Okay. For man, there's no way. Because of this, the love of God gave us the solution. Tidak ada cara bagi manusia selain tapi Allah yang penuh kasih, kasih Allah itu diberikan kepada manusia. Kasih Allah yang penuh kasih itu memberikan solusi bagi manusia. John 3:16 it says, God so loved the world that he gave his one and only son. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Yohanes 3 ayat 16 katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Salvation started from the love of God. Keselamatan itu datangnya dari kasih Allah. Okay. Then Romans 5:8, Roma 5 ayat 8. God demonstrate his own love for us. Christ died for us while still we are sinners. Ya, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Okay, God's demonstration of his love, that is what? Christ. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara apa? Itulah salib Kristus. Okay. Memberikan kepada kita Kristus. So, here it says, Christ died. Di sini dikatakan Kristus mati, telah mati. Here is a very important meaning. Ini arti yang sangat penting ada di sini. Okay.
So, then think about it. Christ. Okay, let's see the meaning of Christ. Mari kita lihat tentang arti Kristus, makna Kristus. The meaning of Christ is what? The anointed one. Arti dari Kristus itu adalah yang diurapi. But many prophet, king, and priest came, but they didn't solve the human being's problem. Tapi banyak nabi, banyak imam, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah manusia. It means, okay, so, how can I say? But this Christ is, okay, just simply knowing, oh, Christ is the king, priest, and prophet is not enough. Tapi kalau kita hanya memahami Kristus sebatas nabi, imam, raja saja, itu tidak cukup. You should know the mystery of Christ. Tapi saudara harus mengerti rahasia Kristus. Paul, originally, he also knew, okay, the Christ like other Jews. Paulus juga awalnya dia memahami Kristus itu sama seperti orang-orang Yahudi yang lainnya ketika mereka memahami They Kristus. waited the Messiah who will set Israelites from the colony of Rome. Mereka menantikan datangnya Mesias yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. But, in their eyes, Jesus was not that kind of Messiah. Tapi mereka memandang Yesus, bagi mereka Yesus itu tidak ada potongan Mesiasnya. But Jesus himself said, I'm son of God and I'm the Christ. But Jesus himself said, I'm the Son of God. Tapi Yesus berkata, aku adalah anak Allah. So they thought, Jesus blasphemed God. So, okay, he should be hung on the tree. Tapi mereka berpikir bahwa apa yang Yesus katakan itu menghujat Allah dan mereka mau untuk menyalibkan Yesus. Even Paul knew like that way. Bahkan Paulus pun memahami Mesias seperti itu. But on the way to the Damascus, Paul met the resurrected Jesus Christ. Tetapi dalam perjalanannya Paulus ke Damsyik, disitulah dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit. There he realized the mystery of Christ there. Disitulah dia memahami rahasia Kristus. Okay. What is, the mystery of Christ? That is what? Hebrew, this Christ is what? The one who break down the Satan's power. Di rahasia Kristus, Kristus ini adalah pribadi yang menghancurkan kuasa setan. He came as a true king. Dia datang sebagai raja yang sejati. And he solved our problem of sin, dying on the cross. So he is a true priest. Dan dia menyelesaikan masalah dosa kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia sebagai imam yang sejati. And carrying his body, he break down the wall between us and God. Dan dia datang dengan tubuhnya, kemudian menghancurkan tembok yang memisahkan antara kita dengan Allah. So this Christ is what? The true prophet who opens the way to meet God. Dan Kristus ini adalah nabi yang sejati yang membuka jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Allah. From that moment on, Paul preached this Jesus is the Christ. Dan sejak saat itulah Paulus dia memberitakan Yesus yang adalah Kristus. The solution God gave to us, that is Christ. Solusi yang Tuhan berikan kepada kita itulah Kristus. So, who is that Christ is important. Dan siapakah Kristus itu adalah hal yang penting. As I explained to you in the way of salvation, who is the Christ? Dan tadi sudah dijelaskan dalam jalan keselamatan. Siapakah Kristus? Jesus is the Christ. Yesus adalah Kristus. So, we believe Jesus as Christ.
kita percaya Yesus sebagai Kristus. So, Jesus dying on the cross is what? The action of Christ. Yesus yang mati di atas kayu salib itu apa? Itu menunjukkan tentang peristiwa atau tindakan Kristus. Jesus dying on the cross is what? Fulfilling, achieving the three offices of a Christ. Dan Yesus yang mati di atas kayu salib itu menggenapi karya Kristus. This Christ died for us. Kristus ini mati bagi kita. For us, it means instead of me. Bagi kita itu artinya apa? Menggantikan kita. And as a representative for all those who are saved. Dan sebagai perwakilan bagi orang-orang yang diselamatkan. He died. It is what? The redemptional death. Dan dia mati. Dia menebuskan. It includes the resurrection also. Dan ini juga termasuk di dalamnya kebangkitannya. Then already, this too is what? God's objective salvation affair. Dan yang bagian 1 Yohanes 3:16 dan Roma 5 ayat 8 itu berbicara tentang keselamatan Allah yang objektif. But this objective salvation should become the subjective salvation. Tapi keselamatan Allah yang bersifat objektif ini harus menjadi subjektif. This salvation happened in Ephesians 2:8-9. Dan hal itu terjadi dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. By the grace, through faith, we can be saved. Dikatakan di situ bahwa karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. When we believe this Jesus Christ, when we accept Him, we can be saved. Apa yang dipercaya? Yang dipercaya itu adalah Kristus, dan ketika kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan. Only the one who received the grace of God can confess and can receive this Jesus Christ. Hanya orang-orang yang diselamatkan, yang mendapatkan kasih karunia. Hanya orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itulah yang dapat mengaku bahwa Yesus itu Kristus. So, when we believe at the time what happened 2,000 years ago become mine. Dan kalau kita percaya apa yang terjadi, Roma 6:3-11, apa yang terjadi di 2000-an tahun yang lalu itu pun akan kita alami. When Christ died, my old self died with Him together. Ketika Kristus mati, hidup yang lamaku pun mati bersama dengan Dia. When Christ resurrected, I was born as a new one. Dan ketika Kristus bangkit, aku pun bangkit sebagai manusia yang baru. So, through the baptism, it shows us the unification with Christ. Jadi melalui baptisan ini menunjukkan kepada kita kesatuan dengan Kristus. Those who believe and receive the baptism, they receive the gift of the Holy Spirit. Dan orang-orang yang diselamatkan, mereka menerima baptisan, mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. God marked us with His Holy Spirit and guaranteed us to the day of Christ. Tuhan itu memeteraikan mereka dengan Roh Kudus dan sampai kepada hari penyelamatan itu. So, when we accepted this Jesus Christ, when we know the real meaning of Christ, at the moment, what was given to us? Dan kalau kita percaya atau mengerti tentang makna yang sesungguhnya dari Kristus, apa yang terjadi pada kita? 2 Corinthians 5:17. 2 Korintus 5 ayat 17. We became a new creation. Kita menjadi ciptaan yang baru. If anyone is in Christ, he is a new creation. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. We lived as a children of the devil with the devil-like problems.
Sebelumnya kita hidup sebagai anak-anak setan dengan 12 masalah kehidupan. That old passed away. Tapi hidup yang lama itu sudah berlalu. The new has come to us. Dan hidup yang baru itu sudah datang. We became a children of God, John 1:12. Kita menjadi anak-anak Tuhan, Yohanes 1:12. Romans 3:24. We are justified. Roma 3:24. 3:24. Roma 3:24. And John 3:5-8. Okay, we were born with the spirit and truth, spirit and water. Roma 3:5-8 kita dilahir barukan. And Romans 8:14-17. We receive sonship. Roma 8 ayat 14-17 kita menerima Sonship. We became an heir of God. kita menjadi ahli waris. So Colossians 1:13. We were transferred from the dominion of darkness to the kingdom of God's Son. Kolose 1:13 kita dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. So 1 Peter 2:9 it says, we are a royal priesthood. Dan 1 Petrus 2 ayat 9-10 kita adalah imamat yang rajani. So our spiritual DNA was totally changed. Jadi DNA rohani kita itu secara total sudah berubah. This is what the cross. Ini berbicara tentang apa? Salib. Okay. If we really believe the cross of Christ, then we should have the cross faith. Jadi kalau kita percaya akan salib Kristus ini, maka kita harus juga memiliki iman salib. John 19:30. Yohanes 19 ayat 30. On the cross, Christ finished all. Di atas kayu salib itulah Kristus menyelesaikan semua masalah. He solved all my life's problem. Dia menyelesaikan semua masalah pribadi saya. So, what we find, but while we are living, we still face many problems, right? Tapi ketika kita hidup ini, kita masih bertemu dengan banyak masalah kan? Then, those are really problem to you? Apakah masalah-masalah itu adalah masalah yang sesungguhnya bagi saudara? Christ, He Himself said, it is finished. Kristus sendiri mengatakan sudah selesai. If we have Christ, then, Christ already finished all. Kalau kita memiliki Kristus, Kristus itu sudah menyelesaikan semua masalah. Then what we should do is through those problems, we should be able to find God's answer and plan there. Jadi yang harus kita lakukan melalui masalah itu apa? Ya, kita harus menemukan jawaban dan juga rencana Tuhan melalui masalah itu. If we do not have Christ, then the problem comes. That problem can become a disaster to us. Kalau kita tidak memiliki Kristus dan masalah itu datang bagi kita, masalah itu dapat menjadi bencana yang besar dalam hidup kita. But if we have Christ, then Christ has the power to manage those problems, right? Kita memiliki Kristus, Kristus itu memiliki kuasa yang dapat mengatasi masalah-masalah itu kan. So those problems cannot make us perish. Dan masalah-masalah itu tidak dapat membinasakan kita. Surely there's a God's good plan and will in the background of that problem. Jadi di balik masalah itu ada rencana Tuhan yang besar dan ada kehendak Tuhan. So Di balik those semua. problems can become the platform of a blessing to us. Jadi masalah itu dapat menjadi platform bagi platform berkat bagi kita. Okay. This is the cross faith. Inilah iman salib. And now resurrection.
Dan sekarang ke kebangkitan. Uh, Acts 2:36 it says, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 mengatakan, let all Israel be assured this, the Christ that you crucified, the Jesus whom you crucified, God raised him up and make him Christ and Lord, he said. Katakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Okay. Here, this resurrection is but the historical fact. Dan kebangkitan Yesus ini merupakan fakta sejarah. It is not fairy tale. Jadi ini bukan dongeng. Okay, and there are three rumors about the Jesus resurrection. Jadi berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus ini ada 3 rumor yang disebarkan. Okay, a stolen rumor. Pertama, rumor bahwa dia dicuri. But this stolen rumor testifies, the empty tomb of Jesus Christ. Tetapi rumor itu bahwa dia dicuri itu ada bukti, yaitu membuktikan bahwa ada kubur. And that this rumor, it shows that there is a witness of Jesus' resurrection. Dan juga ada rumor hayalan, tapi itu menjadi tapi ada bukti saksi matanya, ada bukti saksi mata. And fainting rumor, it testifies, he really is living. Dan juga ada rumor bahwa dia pingsan, tapi ada bukti bahwa dia itu hidup. Then what is the meaning of the resurrection? Maka apa yang menjadi makna kebangkitan? Okay, as Acts 2:36 says, it is but the evidence that Jesus is Christ. Bagaimana kisah 2 ayat 36 tadi, itu sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah Kristus. So Acts 17:2 and 3, Paul explained and proved that. Kisah Rasul 17 ayat 2-3 membuktikan hal itu bahwa Yesus itu bangkit. Okay. If he is Christ, then he rightfully died and raised up to life again. Kalau benar bahwa itu adalah Kristus, maka dia menderita dan dia bangkit kembali. So Jesus, I'm proclaiming to you, is the Christ. Dan Yesus yang aku beritakan kepadamu itulah Kristus. Jesus' resurrection testified that he is really Christ. Melalui kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus itu adalah Kristus. So Acts 17:31 and 30 through 31 says. Dan juga kisah Rasul 17 ayat 30 dan 31 menyatakan. Okay, so God gave us the sure evidence that we should believe in. Dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan satu bukti yang pasti yang harus kita percayai. Okay, the second meaning of a resurrection, that is Jesus Christ is what? Lord. Dan bukti yang kedua, makna yang kedua dari kebangkitan Kristus itu adalah bahwa Kristus itu Tuhan. Okay, when you think about the word Lord, it is what? The name of the Lord. John 17:11 through 12. Kalau kita mendengar kata Tuhan ini, kita ingat dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12 tentang nama Tuhan. Okay, originally God's name is Jehovah. I am who I am. Kalau secara asal usulnya itu nama Tuhan itu adalah Yehova, yang berarti aku adalah aku. Jews thought, how we sinner can call on the name of a holy God's name. So when they read the name of the Lord in the Bible, they, pass, omit, and then they read the Bible, but it was difficult for them.
orang-orang Yahudi berpikir bahwa bagaimana mungkin kita orang-orang berdosa menyebut nama Tuhan yang kudus. Itu sebabnya ketika mereka membaca kitab sucinya, setiap kali ada kata Tuhan itu pasti mereka akan diam, melewatinya. Tetapi itu pun tidak mudah. Because of this, they put the substitute word in the name of the God. Dan untuk mengatasi hal itu mereka membuat pengganti, jadi memberi nama untuk menggantikan, untuk menyebutkan kata ganti untuk menyebutkan nama Tuhan itu. Okay, that substitute word was interpreted into the Greek word that is what? 잠깐만요, 이부 데비. Ya, dan diterjemahkan kemudian ke bahasa Yunani yaitu kurios. 아니 curious. Adonai. Adonai. Yeah, that's right. Okay. The substitute word is Adonai, and it was interpreted into Greek word. It is what? It became the curious. Jadi kata ganti untuk Yehova itu diganti Adonai, dan karena diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kitab suci itu sehingga menggunakan kata kurios. And this curious was interpreted into English. It is Lord. Dan kata kurios ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itulah Lord. So this Lord is what originally the name of it says about the name of God. Lord ini berbicara tentang nama Tuhan. Awalnya dari kata nama Tuhan. John 14, Acts 14, 8 through 9. Kisah Rasul pasal 14. Rome. Roma pasal 14 ayat 8 sampai 9. It says, through the resurrection, Jesus became the Lord of the dead and the living, it said. Jadi dikatakan baik hidup maupun mati, kita itu milik Tuhan. And Philippians 2, 9 through 11, it said. Dan di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 katakan, God gave him the highest name above all name, and so every knee should kneel down before him. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan supaya dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala makhluk. Why? Matthew 28, 18, it says, all authority in heaven and on earth, Jesus had. Kenapa? Karena sebagaimana Matius 28 ayat 18 katakan segala kuasa atas surga dan bumi itu ada pada Yesus. And Romans 11:36, all things are come from him. Dan Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan segala sesuatu itu berasal dari Dia. So, Acts 10:36, it says he is the Lord of all. Dan Kisah Rasul 10 ayat 36 mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dari semua orang. Okay, from here, the important of meaning of acceptance comes out. Dan dari sinilah makna dari penerimaan itu terjadi. Acceptance is shifting sovereignty. Penerimaan itu artinya mengganti kekuasaan. The natural man was born like this way, so I myself become the Lord, Master. Jadi pada umumnya, secara umum, alami, manusia itu lahir dengan dia sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Diri sendiri sebagai Tuhan. Aku sebagai Tuhan. It looked, I myself become the master, but actually, who is the master? Satan holds that man. So, Satan is the master, and I become the what? Slave to that Satan. Terlihat bahwa
kita, akunya itu yang menjadi Tuhan, tetapi sebenarnya setanlah yang menjadi Tuhan dan aku ini menjadi budaknya setan. So it is what? The Satan's kingdom. Dan ini adalah kerajaan setan. So John 8:44, it says, your father is the devil. Dan Yohanes 8 ayat 44 mengatakan iblislah yang menjadi bapamu. So when people understand that, this Christ, at the moment they realize they themselves become the Lord, but it is not that themselves, they became the slave of Satan and lived. They should repent this. Dan ketika orang itu dia mendengar Injil ini, dia menyadari keadaannya yang sebagai Tuhan atas hidupnya, tetapi sebenarnya setan yang menjadi Tuhan di dalam hidupnya, maka yang dia lakukan adalah bertobat. Okay. Every natural man is living as a Satan's kingdom. Jadi semua manusia itu secara alami hidupnya sebagai Because of budak this, setan. Jesus said, repent. When he comes on this earth, starting his public ministry, he said, repent, the kingdom of God is near. Itu sebabnya ketika Yesus ketika memulai pelayanannya di muka umum, yang dikatakan adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Repent is realizing he lived in the Satan's kingdom and then turn away from that land. Jadi bertobat itu artinya menyadari bahwa dia hidup di dalam kerajaan setan dan dia berbalik. In Mark 1:15 it says, repent, the kingdom of God is near, and believe in the good news. Dan Markus 1 ayat 15 katakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Okay. What is good news? Apa itu kabar baik? The gospel that Jesus is Christ. Kabar baik itu adalah berbicara tentang Yesus yang adalah Kristus. So when we believe in Jesus Christ, at the moment Jesus becomes the master of my life and I receive his reign. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita, dan kita menerima pemerintahan atau kekuasaan dari Kristus. This is God's kingdom. Inilah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah. So John 1:12 it says, anyone who received him, to those who believes in his name, he gave the right to become children of God. Yohanes 1 ayat 12 katakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. From that moment on, he receives the reign of Christ, and the Christ, he lives his life. Dan sejak saat itu dia menerima pemerintahan dari Kristus, dan Kristuslah yang memimpin hidupnya. So here the related Bible verse, Philippians 1:6. Dan di sini ayat Alkitab yang 2:13, terkait dengan hal itu. 4:13 and 4:19. Filipi 1 ayat 6, Filipi 2 ayat 13, Filipi 4 ayat 13, Filipi 4 ayat 19. If you really understand that this Christ is the Lord of my life, at the moment time goes by, we have no choice but to be like this. This is the disciple. Jadi kalau kita menyadari hidup kita di mana Kristus yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita, dengan berjalannya waktu kita akan menjalani kehidupan sebagai seorang murid. Okay, Galatians 2:20. I died with Christ, but I no longer live, but Christ lives in me. Galatia 2 ayat 21, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. So Matthew 4:19, our Lord Jesus said, come follow me, I will make you a fisherman. Dan Matius 4 ayat 19, Yesus katakan,
marilah kepadaku, kamu akan kujadikan penjala manusia. And Luke 9:23, if you follow me, deny yourself and take your cross and follow me. Dan dikatakan juga dalam Lukas 9 ayat 23, kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib tiap hari dan mengikut aku. Then following himself is a sacrificing myself. It is not. Jadi mengikut Yesus itu bukan berarti kita mengorbankan diri kita. Okay. When he become the master of my life, and when I follow him, Christ is, okay. Think about it. Christ has the infinite wisdom, love, and power. Jadi Kristus itu memiliki kasih, hikmat yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terbatas. So when I follow himself at the time, I myself become the most strong I. Powerful Dan ketika kita mengikutnya, itu berarti kita memiliki kuasa yang luar biasa. So, okay, then if we understand the resurrection of Jesus, then, we should have the resurrection faith. Dan kalau kita menyadari dan percayakan kebangkitan Yesus Kristus itu, maka kita pun harus memiliki iman kebangkitan. That is John 20:28-29. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. When Thomas, who has unbelief, when he met the resurrected Jesus Christ, he confessed, Jesus, you are my God and my Lord, he said. Jadi Thomas yang awalnya tidak percaya, kemudian dalam satu kesempatan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. He should become the Lord. Christ should become the Lord to my life. Kristus harus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Why? No. He has all the power in heaven and on earth and is with me. Dan Matius 28 ayat 18 dan 20. Padaku telah diberikan segala kuasa atas surga dan bumi. Kristus yang memiliki kuasa atas surga dan bumi ini ada bersamaku. So I don't need I myself anymore. Berarti kita tidak memerlukan diri kita sendiri lagi. Why? Already Christ lives in me. Kenapa? Karena Kristus itu yang hidup di dalamku, dalam kita. I don't need my assertiveness. Aku tidak memerlukan lagi pengertian diri sendiri. Because, Jesus is with me and he teach me and he make me remember everything what he teach us. He promised. Kristus itu, Yesus Kristus ada bersama yang mengajarku, yang membimbingku sebagaimana dijanjikannya. Okay, not my color. I don't need my color. Dan juga bukan, aku tidak memerlukan lagi warnaku. Okay. If we really need the color, then it should become what? Love, hope, and faith. Jadi warna kita menjadi iman, pengharapan, dan kasih. So I don't need my power. Dan juga aku tidak memerlukan kekuatan dari diri sendiri. Okay. When the Holy Spirit comes on me at the time, God will give us, I can do everything through Him who gives me the strength. Dan juga kalau Roh Kudus itu turun atas kita, kita menjadi saksi, kita memiliki kuasa. Dan Filipi 4 ayat 13 dikatakan,
So semua dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan. the resurrection faith is I no need it, but I should receive the Christ as my Lord. I should follow him. Jadi iman kebangkitan itu berbicara tentang bukan aku lagi, tapi aku memerlukan Kristus yang bangkit itu, yang menjadi Tuhan di dalam hidup. Okay. And then number 3, the ascension of Christ. Dan yang ketiga adalah iman kenaikan. Okay. Yang ketiga itu adalah kenaikan Yesus Kristus. Okay. Then, what's the meaning of ascension? Psalm 110:1 it says, Mazmur 110 ayat 1 katakan, my Lord the Lord said to my Lord, reign until I make your enemies a footstool, it said. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. It is what? It is the fulfillment of Psalm 110 verse 1. Jadi makna kenaikan Kristus itu sebagai penggenapan dari Mazmur 110 ayat 1. Okay, Acts 1:9, the ascended, the Christ who is ascended. Kisah 1 ayat 9 dikatakan Kristus itu terangkat. Okay, Mark 16:19, he is sitting on the throne. Kemudian Markus 16 ayat 19 dikatakan dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. And 1 Peter 3:22, okay, in front of this Christ, all the angels and the powers and authorities are submissive to him. Dan 1 Petrus 3 ayat 22 mengatakan bahwa di hadapan Kristus itu segala kuasa dan kekuatan malaikat itu ditaklukkan. So 1 Corinthians 15:25 it says, become the king and rule over all things. He became the king and he rules Dan 1 Korintus everything. 15 As a king, he reigns. 1 Korintus 15 ayat 25 mengatakan ia memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. So Matthew 28:18, he has all authority in heaven and earth. Dan Matius 28 ayat 18 mengatakan dia memiliki kuasa atas surga dan bumi. At Acts 10:36, he became the Lord of all. Dan Kisah Rasul 10 ayat 36 mengatakan dia adalah Tuhan dari semua orang. And Revelation 19:16, he became the King of Kings and Lord of Lords. Dan dalam Wahyu 19 ayat 16 mengatakan dia adalah segala raja dan tuan di atas segala tuan. Revelation 1:20. So, as a king, he reigns all the churches. Dan di dalam Wahyu 1 ayat 20 sebagai raja dia memerintah atas gereja. Okay. Then what is the ascension faith? Dan berikutnya apa itu iman kenaikan? Okay. That is the life reigned by Jesus Christ. Iman kenaikan itu adalah hidup yang dikuasai oleh Kristus. In other words, it is the life of obedience of His word, His lordship. Dengan kata lain itu berarti kehidupan yang taat pada kekuasaan Yesus Kristus. So John chapter 2 verse 1 through 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. When we receive Him,
our Lord of life, at that time we will experience the miracles. Kita mengalami pengalaman seperti di Yohanes 2 ini. We ourselves become the master. At that time we have no choice but to worry. Kalau kita yang menjadi tuan atas diri kita sendiri, maka ketika ada masalah pasti kita menjadi khawatir. So the Bible tells us, do not worry about anything, but instead of that, why our enemy is prowls around like a roaring lion. 1 Peter 5:7-8. Dan juga understanding 네. signal is not working. It's not good here, so I couldn't Okay. hear your voice. Okay, I will say it again. Kasih. The Bible tells us, cast all your anxieties on the Lord. Dan Alkitab katakan bahwa serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Why? The reason is our enemy is prowls around like a roaring lion, someone to devour. Alasannya adalah karena musuh kita yaitu iblis, dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. So cast our anxieties on him, and then we should pray. Philippians 4:6-7. Dan sebagaimana Filipi 4 ayat 6 sampai 7, sebagaimana Filipi 4 ayat 6 sampai 7, serahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan, nyatakanlah segala hal yang menjadi keinginan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. And then, we should live according to law of God's kingdom. Dan kita harus hidup sebagaimana hukum kerajaan Allah. The law of God's kingdom, that is what? Matthew 22:37-39. Dan hukum kerajaan Allah itu sebagaimana yang dijelaskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. That is the life of a loving God and loving neighbor. Itu adalah kehidupan yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. But even, loving God and loving neighbor, it was not done by our own effort. That's okay. Okay, loving God and loving neighbor is not done by our own effort. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. When Christ ascended in heaven, he promised he will send his Holy Spirit to us. Jadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu tidak terjadi dengan usaha kita sendiri, tapi Kristus yang naik ke surga itu berkata akan memberikan Kudus, akan memberikan kita. So Galatians 5:16. Galatia 5 ayat 16. Live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature, is said. Dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. So when we receive the guidance of the Holy Spirit, at that time that Holy Spirit will sanctify us. Ketika kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, maka itu terjadi atas kita. So what we should do is what? We should have time concentrating on the throne of God. At the time, the Holy Spirit will guide us, and God will work with His Holy Spirit. Maka yang harus kita lakukan adalah konsentrasi kepada tahta itu, dan Roh Kudus itu akan berkarya atas kita, membimbing dan membimbing kita. Okay, all this cross and resurrection, ascension was already achieved, fulfilled. Then the last one,
still remained. That is the Advent. Jadi salib Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus itu sudah terjadi, sudah digenapi. Dan yang masih tersisa adalah berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Advent, it means, a judgment and completion. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali itu berbicara tentang penghakiman dan penggenapan. Okay, the first meaning of the Advent, that is Matthew 24:14. Makna pertama dari kedatangan Kristus yang kedua itu adalah Matius 24 ayat 14. Okay, when this gospel of kingdom will be preached to all over the world, at that time the end will come, is said. Dikatakan Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Okay, so the end time is matched with the what? World evangelization. Dan kesudahan itu dia maksudnya tentang penginjilan dunia. Because of this, our Lord said when he ascended, before he ascended into heaven, he commanded us, go and make disciples. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. And preach this gospel to all over the world. Dan beritakanlah Injil ini kepada segala bangsa. And I will make you a witness, he said. Dan aku akan menjadikanmu saksi. And then, okay, Revelation 20 through 22. Dan juga Wahyu pasal 20 sampai pasal 22. Especially, it says about the judgment. Secara khusus yang membahas mengenai penghakiman. Okay, it is Revelation 20, 10 through 15. When Jesus comes again, he will judge the earth and the people. Jadi di dalam Wahyu 20 ayat 10 sampai 15 dikatakan dia ketika dia datang pada kedua kali dia akan menghakimi setan, maut, alam maut dan orang mati. And Kemudian yang Revelation kedua tentang 21, penggenapan. Revelation 21, 1 through 7, it says about the completion of his kingdom. At the time, the new heaven and new earth comes, and New Jerusalem will come down here. Dan di bagian kedua berbicara tentang penggenapan ketika dia datang pada kali yang kedua dia akan menggenapkan kerajaannya di mana dalam pasal 21 ayat 1 sampai 7 akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. And he will restore the true relationship between God and us also. Dan dia akan memulihkan hubungan yang lengkap antara kita dengan Allah. Then the important point is, okay, between this ascension and advent, there Dan is di antara expansion of God's kingdom. Dan di antara kenaikan dan kedatangan kedua kali itu ada perluasan kerajaan Allah. Okay. Okay. When Christ comes, he launched his kingdom. Dan ketika Kristus datang dia memperluas kerajaannya. And gradually and inevitably, secretly, he expanding his kingdom on this earth. Jadi tanpa kita sadari tapi itu yang terjadi, kerajaan Allah itu diperluas di bumi ini. And when he comes again, he will complete his kingdom. Dan ketika dia datang pada kali yang kedua, dia akan menggenapkan kerajaan Allah ini. So between this, first coming of Christ and second coming of Christ, it means, from his ascension and his advent, he will expand his kingdom through us continually. Jadi masa antara
masa antara kenaikan dan kedatangan kedua kali, Tuhan itu akan memperluas kerajaan Allah di bumi ini melalui kita. So if we have the advent faith, Kalau kita memiliki iman kedatangan kedua kali, iman kedatangan yang kedua kali, what we should do is what? The word evangelization. yang harus kita lakukan itu apa? Yang harus kita lakukan adalah penginjilan dunia. Okay, people fear about the end time. Orang-orang itu takut tentang hari terakhir. hari Why? At the akhir. time, they will receive the judgment and go to hell. Karena mereka takut akan mendapat penghakiman dan ke neraka. Okay. But we who are waiting the second coming of Jesus Christ will say, "Come, Lord Jesus." Tetapi kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. So that is Revelation 22 verse 20. Wahyu 22 ayat 20. Okay. Acts 1:1, God, okay, Kisah Rasul 1 ayat 1. God already gave us the Christ and finished all our life's problem. Tuhan telah memberikan kepada kita Kristus dan telah menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. To those who holds the covenant of Christ, God gave the mission, that is what Acts 1:3, the kingdom of God. Dan bagi orang-orang yang berpegang kepada Kristus, Tuhan memberikan kepada mereka misi, yaitu misi kerajaan Allah. It means, we should have the mission to expanding His kingdom. Itu artinya kita harus memiliki misi untuk memperluas kerajaan Allah. Why do we evangelize? Mengapa kita melakukan penginjilan? Evangelism itself is what? Making the kingdom of God comes upon the field, right? Penginjilan itu adalah apa? Penginjilan itu adalah penginjilan itu adalah di mana kerajaan Allah ada atas ladang itu. So, okay, you who have the covenant of Christ and goes to the field for the expansion of the kingdom of God, God promised that He will give you the filling of the Holy Spirit. Acts 1:8. Dan saudara yang berpegang kepada perjanjian Kristus ini pergi ke ladang, dan Tuhan itu akan memperlengkapi saudara, memenuhi saudara dengan Roh Kudus. Okay, in the first class, through the message, it said the beginning of evangelism. That is what the thanksgiving of salvation. Di kelas yang pertama kita sudah mendengarkan tentang awal dari penginjilan itu apa? Itu adalah bersyukur atas keselamatan yang kita terima. Okay, we surely, experience the living, resurrected Jesus Christ through our daily lives. Okay, we should experience the living, resurrected Jesus Christ realistically our daily lives through concentrating on Him. Kita harus mengalami Kristus yang bangkit dan berkonsentrasi padanya. What is the method of evangelism? In the first class, in the first class, it was said, the guidance of the Holy Spirit. Idenya adalah sebagaimana penjelasan di kelas yang pertama itu dengan bimbingan Roh Kudus. So, you who goes to the field, what you should enjoy is the living Lord Jesus Christ, and also you should have the time receiving the filling of the Holy Spirit. Menikmati Kristus yang bangkit itu dan bimbingan. At the time in the field, you will experience the evangelism God is working.
Dan pada saat itulah di ladang saudara akan mengalami Roh Kudus yang berkarya. Okay, that's it today. Ibu Jadi sampai Debbie, di sini dan kita hari ini. Dek, Ibu Debbie, would you pray and then finish this meeting and then, okay, please have forum time, okay? who will pray? You. Oh, oke. Oke, mari kita berdoa dan mengakhiri kelas hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami mengikuti pelatihan ini dari jam pertama sampai di sore hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, biarlah apa yang sudah kami terima di sore hari ini itu boleh kami pegang menjadi bekal bagi kami. Sebelum kami pergi ke ladang, biarlah kami mengalaminya selama kami ada di tempat ini, dan ketika kami pergi ke ladang, biarlah kami mengalami firman Tuhan ini secara nyata. Dan biarlah segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati Pastor Sin, memberkati juga Ibu Esther, dan setiap kami yang ada di pertemuan ini. Tuhan memberkati kami semua. Beri kami kekuatan rohani, kekuatan fisik untuk besok kami boleh kembali lagi mengikuti pelatihan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amen. Thank you. Terima kasih Ibu Esther.